tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu masih mencapai sekitar 77 gitu. Ya. Tapi menterinya jeblok. Tingkat keresahan makin meluas, tingkat ketidakpercayaan kepada politisi makin meningkat ya. Tingkat merasa dilukai itu juga makin tinggi gitu. Sebetulnya yang mengerti lagi kita ini siapa? Ini mestinya menjadi sinyal kepada Pak Prabowo, jangan menerima laporan yang membuat Prabowo senang aja. Pada akhirnya kemudian rakyat sendiri yang bergerak, tumbuh di jalanan. Dan jalanan itu ya tidak mau eksekusinya eksekusi jalanan. Kenapa itu bisa terjadi? Ya besar dugaan saya karena ada unsur entertain itu gitu loh. Jadi presiden mengentertain dirinya sendiri dengan melampaui kerja-kerja kementerian. Tiba-tiba gas melon cabut sendiri, ya kan? Lalu pulau di Sumatera Sumatera Utara Aceh ambil sendiri, ya kasihkan sendiri. Gitu. Perilaku politiknya untuk mengadopsi semua orang masuk kepada kekuasaan itu justru pada tingkat tertentu membahayakan kekuasaan dirinya. Gitu. Pak Prabowo, hati-hati Pak, gitu. Mekanismenya sekarang bukan 1, 2, 3 dulu, bisa langsung ke 3 gitu. Iya. Kita punya banyak sekali peristiwa yang kayak begini nih, Pati gitu. Kalau kita naik sedikit nih, adalah ya, kejatuhan Orde Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa, kembali bersama saya Pembida Hidayatullah di acara kesayangan kita PhD 4K. Podcast hanya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 dipimpin oleh Presiden ke-8 dengan nama sandi sebutan 08. 888. Jadi angka 8 ini nampaknya memang angka yang ya konon kabarnya akan membawa keberuntungan begitu karena sifatnya seperti infinity gitu ya. Tanda infinity yang muter-muter terus dan keberuntungan akan selalu ada di situ. Namun kenyataannya kita banyak dihadapi dengan berbagai macam isu yang agak cukup mengkhawatirkan di dalam konteks baik itu isu politik maupun isu ekonomi. Untuk podcast kali ini kita akan perdalam bagaimana sih sebenarnya isu politik terkini. Karena di studio sudah ada sahabat saya yang luar biasa, Bung Rey Rangkuti. Wah, makin kayak Bung Karno. Ini lama-lama nih pokoknya. Kalau Bung Karno itu pakai peci, nah, karena katanya rambutnya udah nggak ada. Kalau Bung Rey masih ada rambutnya. Untungnya masih ada. Ya, gini Bung Rey. Nampaknya pemerintahan kali ini sangat kuat ya. Kuat karena tidak di dalam konteks adanya oposisi di dalamnya. Nah, artinya sekelas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pun sudah nampaknya katakanlah dijinakkan gitu kata-katanya mungkin ya, kata-kata yang paling tepat. Kira-kira sehat nggak sih, dan apakah ini pola seperti ini akan berjalan terus? Tentu tidak sehat ya. Sehat-sehat demokrasi itu harus ada tetap orang yang berada di luar kekuasaan. Nah, salah satu makna penting demokrasi itu karena selalu disediakan tempat bagi orang yang memiliki sikap berbeda dengan pemerintah gitu. Di negara-negara otoritarian berbeda itu adalah kebinasaan lah. Betul. Di demokrasi justru perbedaan itu yang dipelihara. Nah, uniknya begitu demokrasi kita buat, reformasi kita buat, nah orang malah ogah untuk berbeda pandangan gitu. Nah, cuman tentu harus dikanalisasi kan. Dalam bentuk kanalisasi itu ya seperti kita melalui pemilu nanti akan melahirkan pemenang dan yang kalah kan. Yang menang berkuasa, yang kalah mengontrol kekuasaan gitu. Nah, jadi kalau dua hal ini atau salah satu di antara dua hal ini berketiadaan, ya demokrasi kita timpang dengan sendirinya. Sedikit lagi ya akan masuk ke otoritarianisme dan sebagainya gitu. Jadi jelas sangat tidak sehat, sangat tidak sesuai dengan tujuan kita mendesain sebuah republik yang demokratik gitu.
Ya kita sangat jarang sekarang ya mendengar adanya kritik yang benar-benar mengarah kepada pemerintah secara menyeluruh begitu ya. Dari kalau kasuistis dalam isu-isu tertentu di DPR masih pada bunyi itu. Tapi ketika isu-isu yang besarnya seperti katakanlah kita bicara program-program bombastis ya seperti Koperasi Merah Putih, terus kemudian juga MBG dan lain ini hampir dibilang benar-benar silent gitu. Jadi artinya memang dukungan besar sekali di situ. Jadi kalaupun misalnya memang seperti itu, Syogya ini menjadi suatu program yang tidak ada hambatan. Iya. Namun juga saya melihatnya juga tidak serta-merta ini ada peluang suksesnya ini juga masih harus dipertanyakan gitu sebenarnya. Dan di sini nggak ada kritisnya dari teman-teman itu gitu. Nah, ya artinya kan kalau dalam kondisi kayak beginilah ya, sepinya oposisi yang kita sebut itu tadi, kalau pemerintahnya nggak sukses, ya itu karena problem dalam dirinya. Karena sudah nggak ada lagi kan yang melakukan counter, yang melakukan pengawasan, yang mengatakan tidak. Gitu. Semuanya udah oke-oke lah ibaratnya. Jadi kalau tidak mencapai tujuan, tidak mencapai target, ya itu artinya ada persoalan di dalam internalnya gitu. Mereka sendiri itu kelemahannya ya harus dilihat sebagai kelemahan mereka sendiri, bukan kelemahan di luar, bukan disebabkan faktor luar gitu. Nah itu satu hal. Tapi jangan-jangan yang terjadi di kita adalah tidak sukses itu justru karena semuanya ada di dalam. Gitu. Karena kepentingannya masing-masing berbeda yang masuk ke dalam itu gitu. Nah sehingga tidak dalam satu manajemen koordinasi maupun pekerjaan yang terstruktur gitu. Jadi jalan sendiri-sendiri nih. Tinggal laporkan laporan dan tentu saja lapornya baik-baik semua kan, nggak ada yang nggak baik gitu ya, hebat semua tuh gitu. Padahal ya belum tentu di lapangan hal itu yang terjadi gitu. Dan saya kira suasananya sekarang ini kurang lebih seperti itu. Jadi laporan-laporan yang masuk ke Pak Prabowo itu seolah bagus semua kan. Kalau kita cek di di dalam laporan pidato Pak Prabowo tanggal 15 kemarin ya, jadi bukan 16 gitu. Kan semuanya bagus tuh, koperasi bagus, MBG bagus ya, lalu apalagi bagus semua lah, tingkat pertumbuhan bagus, pengangguran rendah dan sebagainya. Nggak ada yang nggak bagus. Tapi itukah sebenarnya yang terjadi di tengah masyarakat? Saya kira kalau kita mau jalan-jalan aja, hal yang sebaliknya yang kita temukan di tengah masyarakat. Tingkat keresahan makin meluas, tingkat ketidakpercayaan kepada politisi makin meningkat ya, tingkat merasa dilukai itu juga makin tinggi gitu ya. Misalnya saat yang bersamaan kan kita melihat anggota DPR yang goyang-goyang kan ada lagu pemutaran lagu tuh kan, anggota DPR-nya goyang-goyang gitu. Kan saat yang 3 hari sebelumnya kan terdengar berita mereka dinaikkan tunjangannya menjadi 100 juta kan per bulan gitu, alias 3 juta sehari gitu. Jadi efek yang kayak begitu di tengah masyarakat tuh merasa terlukai, merasa makin sebetulnya yang mengerti lagi kita ini siapa gitu loh kira-kira tuh. Ya, ini yang terjadi gitu. Jadi apa artinya gitu? Artinya laporannya bagus kepada Pak Prabowo, di luarnya berbeda yang terjadi gitu. Ini terjadi ketimpangan. Saya kira itu yang perlu disampaikan kepada Pak Prabowo. Jangan sampai ya berita-berita yang masuk kepada beliau itu seolah bagus semua dan tanda kutip langsung ditelan oleh Pak Prabowo sebagai laporan, wah hebat nih, karena lihat tuh laporannya tuh. Tanggal sekian jumlah MBG itu seingat saya, itu masih sekian gitu. 2 hari setelah itu nambah sekitar 1000-an gitu. Oh ya, gitu. Tapi Pak Prabowo senang aja gitu loh. Koperasi, targetnya itu kan berapa gitu, tapi baru November tuh katanya target itu. Ternyata bulan Juli udah selesai, langsung di launching. Karena rencananya kan katanya November baru akan di launching kan, sesuai dengan target sekian di permulaan gitu. Ternyata bisa dikejar, nggak perlu nunggu November, Juli langsung launching lah bulan Juli itu. Oh ya, benar nggak? Gimana cara kerjanya tuh? Dan sebagainya. Jadi ada kesan saya ya, ini kesan saya.
para pembantu presiden ini yang melaporkan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya ke meja presiden. Dan kelihatan Pak Presiden seperti nggak punya mekanisme untuk melakukan semacam evaluasi, semacam apa namanya itu ya, bukan kritik ya, semacam koreksi ya, atau semacam penyelaman. Benar nggak sih semua laporan-laporan ini gitu? Kalau presiden-presiden katakanlah misalnya Pak SBY itu kan membentuk dulu namanya apa tuh? UKP 4. UKP 4 untuk betul-betul laporan ini benar nggak ya, fakta nggak dan sebagainya. Bahkan kinerja menteri dinilai gitu ya. Nah ini masih absen nih dilakukan oleh Pak Prabowo, sehingga kesannya semua menteri seperti berlomba-lomba membuat laporan yang terbagus gitu ya. Data kemiskinan juga jadi kontroversial ya kan. Data pertumbuhan juga apa namanya sekarang dikritik hampir semua ekonom gitu ya, sampai 5,2% gitu ya. Dari semua orang mempertanyakan data-datanya gitu. Tapi presiden kelihatan happy-happy. Iya. Gitu. Nah, ini maksud saya jangan sampai presiden itu pada situasi yang penting laporannya bagus gitu, itu bahaya juga gitu. Betul tuh. Karena sebetulnya balance di internal juga harus ada balance di luarnya. Iya. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah presiden tidak memiliki mekanisme cek itu tadi kan? Itu dulu tuh. Atau presiden kita ini tipenya orang yang senang aja dengar yang wah-wah gitu loh. Koperasi. November kita bisa majukan bulan Juli. Gitu. MBG yang semestinya sekian 2 hari nambah sekian gitu loh kan. Jadi jangan-jangan ada satu situasi di dalam personalnya presiden kita ini memang sangat senang mendengar kabar yang seolah-olah bagus semua gitu loh. Yang bahasa dulu di zaman Orde Baru, di zamannya mertuanya Pak Prabowo tuh, ABS namanya ya kan, laporan ABS ya kan. Asal Bapak senang gitu. Tapi kan akhirnya ketahuan sendiri kan. Ternyata bohong di lapangan. Banyak yang mengakibatkan peristiwa 98 terjadi gitu. Ya kultur seperti itu memang berbahaya sekali ya. Itu dia. Seperti itu. Nah oleh karena itulah gini maksud saya, kita sudah relatif nggak punya oposisi apa namanya itu ya, oposisi politis lah ya, secara politis. Formal lah istilahnya Oposisi formal. Saat yang bersamaan tumbuh kultur di dalam pemerintahan ini yang senang dengan laporan-laporan yang wah gitu. Itu dua-duanya berbahaya. Jadi semua yang bagus dilaporin, yang enggak diumpetin. Bukan, nanti ini jadi persoalan. Bukan saja semua yang bagus dilaporin gitu. Tapi yang ditambah-tambahin itu juga masalahnya gitu. Itu yang lebih bahaya lagi. Ditambah-tambahin supaya kesannya keren gitu loh, Pak. Padahal keropos sebetulnya gitu. Iya. Nah, jadi oposisi formalnya kelihatan landai, gitu, ditambah dengan satu situasi dalam tubuh pemerintahan ini, khususnya dalam presiden, yang mungkin senang dengan laporan yang wah semua gitu. Ternyata bisa dipercepat, ya, pertumbuhan sekian, ini sekian, dan sebagainya gitu. Tapi ada satu hal yang positif ya, yang saya harus anggap positif di dalam konteks kepemimpinan Pak Prabowo ini, bahwa Pak Prabowo mendengarkan suara-suara yang real datang dari rakyat. Contohnya, banyak kebijakan yang tadinya memang dibuat oleh pasukannya Pak Prabowo, anak-anak buahnya ini, yang kemudian langsung berubah total gitu. Karena diintervensi oleh presiden berdasarkan masukan dari bawah. Masukan dari bawah ini rata-rata ya kita tahu lah ya, sosial media, terus kemudian orang ribut dan lain-lain gitu ya, demo dan lain-lain. Akhirnya berubah juga. Nah, tapi kan sebetulnya ini akan menjadi suatu proses yang sangat-sangat melelahkan ya. Karena kan kita harus nunggu rakyat rame dulu. Nah ini kan seperti misalnya contohnya kemarin ada kejadian di Pati itu. Nah, ini menurut saya ini akan menjadi satu presiden yang akan efek dominonya ke sini juga, ke pusat juga pada akhirnya gitu. Karena lemahnya basis pengurangan dana transfer ke daerah, nah sehingga mereka harus kreatif tadinya. Tapi akhirnya nginjek ke rakyat di bawahnya gitu kan, ini jadi bahaya gitu sebenarnya. Dan ini kan model kayak gini kan bukan cuma di Pati, ternyata di beberapa daerah lain juga sama. Dan rakyat udah mulai bergejolak gitu.
Nah, hal-hal seperti ini, kalau yang di pusat, yang kemudian ini memang dilaksanakan oleh menteri-menteri, itu mudah oleh Pak Prabowo mengintervensi. Tapi kayak seperti di Pati ini menjadi agak sulit. Nah, sehingga memang sekarang budaya no viral, no justice, atau no viral, tidak harus didengarkan gitu. Maksudnya, karena kalau tidak viral, tidak akan didengarkan, kan gitu kira-kira. Ini jadi yang melelahkannya di situ. Itu gitu. yang membuat saya nggak setuju dengan istilah itu positif. Nah, setidaknya dua ya. Pertama, itu semacam gali lubang tutup lubang. Gimana tuh maksudnya? Ya, viral dulu baru tangani. Taktikal jadi ya. Itu nggak sistem. Yang bekerja itu bukan sistem. Taktikal jadi. Iya. Jadi sini masalahnya begini, tutup. Sini masalahnya tutup. Ini harusnya strategis kan. Mestinya dibuat dalam sebuah kerja sistemik gitu. Ya. Jadi sistem ini nanti yang akan bekerja, bukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya datang pergi oleh presiden sendiri dan lama-lama bisa juga merusak sistem. Oh iya pasti. Iya, itu bisa merusak sistemnya karena mengubah banyak sekali ketentuan-ketentuan untuk ngikutin langkah-langkah kasuistik dari yang dilakukan oleh presiden. Gitu. Nah, artinya tidak bekerja dalam sebuah sistem yang bagus. Itu yang saya sebut. Nah, yang kedua, pada akhirnya kemudian rakyat sendiri yang bergerak. Itu yang saya sebut tadi bahaya. Gitu. Mestinya harus mulai dari perangkat-perangkat formalnya. Sebab kalau nanti rakyat bergerak, kita punya banyak sekali peristiwa yang kayak begini nih. Ya kan? Pati. Baru satu tuh. Sebagai contoh lah, yang kasuistik di zamannya Pak Prabowo nih. Pati gitu. Dan apa yang kita dapatkan dari peristiwa Pati itu? Kan gaduh gitu loh kira-kira kan. Betul. Nah, kalau kita naik sedikit nih, adalah kejatuhan Orde Baru. Dulu tahun 55-56. Itu karena sistem nggak berjalan. Mekanisme formal nggak berlaku. Akhirnya kemudian tumbuh di jalanan. Gitu. Dan jalanan itu ya tidak mau eksekusi jalanan. Padahal demokrasi dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah begitu dengan cara dialog gitu loh kira-kira. Itu pentingnya demokrasi itu. Nah, ini mestinya menjadi sinyal kepada Pak Prabowo dari apa yang barusan kita diskusikan. Jangan menerima laporan yang membuat Prabowo senang aja. Gitu. Sehingga istilah saya ini sekarang, Bung, posisi ini kan ada 3. Oposisi formal, oposisi semi formal, oposisi independen. Oposisi formal itu partai politik yang kalah pemilu lah, ya kan? Ya, maksudnya dia asumsinya mengambil jalan untuk oposisi kan, gitu ya. Dia itu formal karena dia berada di DPR kan. Oposisi non formal diwakili oleh calon-calon presiden yang kebetulan nggak punya partai politik. Nah sebetulnya ini diwakili oleh seperti Anies Baswedan. Nah kemarin Tom Lembong misalnya begitu, itu kan boleh disebut sebagai tokoh oposisi non formal karena mereka nggak punya perwakilan di DPR kan. Tapi ada yang ketiga nih, namanya oposisi independen, yaitu civil society, masyarakat umum. Nah, jadi kita kelihatan landai di 2 tempat ini, oposisi formal dan non formalnya, tapi jangan lupa dengan pertumbuhan teknologi, kecerdasan publik gitu ya, dan penyebaran informasi yang sangat cepat, ya kan gerakan oposisi independen ini sangat cepat bisa terakumulasi gitu. Nah, di sini yang lagi-lagi saya mau katakan, Pak Prabowo cara-cara kasuistik itu nggak tepat sebetulnya untuk membangun sebuah sistem. Itu bukan sesuatu yang positif, yang saya katakan itu negatif gitu. Sebab yang bekerja sekarang nih langsung nih ke faktor ketiga nih. Ini mestinya yang terakhir bergerak. Yang bergerak yang formal dulu kan. Kalau ada keadaan ekstrim lah ya, baru bergerak. Itu yang saya. Kan mestinya yang bergerak yang formal dulu. Baru berikutnya adalah yang non formal kan. Yang katakanlah elit-elit politik gitulah ya kan, yang tidak terstruktur dalam sebuah partai atau organisasi macam-macam. Baru yang ketiga ini. Kalau yang ketiga ini udah terlalu berat persoalannya. Sekarang kita melompat
kasus Pati itu adalah kasus yang melompat. Mestinya kan lalu DPRD-nya dulu kan. Betul. Lalu tokoh-tokoh masyarakat bersama dengan itu. Ini tidak langsung melompat ke publiknya. Berapa jarak yang dilampaui oleh kasus Pati itu. Gitu. Dan itu yang saya khawatir juga kalau Pak Prabowo menganggap bahwa oposisi itu nggak perlu ada. Setidaknya kalau dalam pengakuan beliau nggak mengatakan itu gitu, tapi setidaknya perilaku politiknya untuk mengadopsi semua orang masuk kepada kekuasaan itu justru pada tingkat tertentu membahayakan kekuasaan dirinya gitu. Apakah keadaan sekarang ini bisa disimpulkan bahwa orang pada takut sama Prabowo untuk beroposisi? Saya kira yang terjadi sekarang ini ada dua ya. Jadi ada tiga ya memang. Tadi oposisi itu ada tiga jenis ya. Sekarang ada tiga lagi nih. Tiga fakta sosial politik lah yang berhadapan dengan Pak Prabowo. Gitu. Satu, mereka yang masih berharap-harap ikut kekuasaan. Berharap cemas lah ya. Berharap diajak. Masih gitu. Nunggu ya. Kalaupun tidak di lingkaran satunya ya komisarisnya lah. Gitu. Sekarang kan cukup populer. Bismillah ya kan. Komisaris gitu ya. OTW komisaris ya kan gitu ya. Jadi masih ada kelompok ini yang menunda dulu semua gerakan. Jadi dia sikapnya tuh muji-muji aja. Karena masih berharap ini akan mendapatkan posisi. Dapat jatah lah ya kan. Nah yang kedua adalah orang yang memang mungkin bersama dengan Pak Prabowo sebelumnya. Meskipun tidak lagi masuk dalam kategori yang pertama tadi. Yaitu kategori ya nggak apa-apa, nggak masuk sih nggak ada masalah. Tapi kan dari dulu kita udah berhubungan dengan Pak Prabowo misalnya begitulah ya kan. Nah yang ketiga ya memang oposisi. Kan nggak ada, kan sudah dijinakkan. Ya itu yang saya sebutkan oposisi itu tadi, yang bahasa marah yang Anda sebutkan tadi ya kan, oposisi ini gitu loh. Nah oposisi yang langsung ke oposisi yang independen. Nah jadi ini secara umum belum tumbuh memang, tapi yang satu yang kedua ini saya kira banyak sekali. Gitu. Jadi banyak yang mengelilingi Pak Prabowo sekarang ini gitu ya, berharap-harap masih bisa masuk ke dalam gitu ya. Menjadi bagian dari kekuasaan itu, atau yang memang mereka menunda untuk melakukan kritik terhadap Pak Prabowo karena punya hubungan yang cukup intensif ya, akrab lah dengan Pak Prabowo selama ini gitu. Ya. Ada beberapa partai juga yang pada dasarnya mendukung, tapi masih mau di luar kekuasaan. Kira-kira angle-nya apa itu? Maksudnya PDI Perjuangan. Ya Nasdem juga sama kan. Nasdem ini yang agak. Ya makanya kita bahas lah. Iya. Maksudnya makanya saya bilang ada partai gitu. Maksudnya. Ada partai yang secara formil sebetulnya tidak berada dalam kekuasaan kan. Tapi memiliki dua sikap yang berbeda juga kan. Kalau Nasdem kan tidak berada dalam kekuasaan, tidak ikut mendapatkan jatah kekuasaan, tapi juga tidak merasa menjadi oposisi dari pemerintah kan. Itu yang saya maksud. Ya. Nah PDI mereka menyebut tidak menjadi oposisi pemerintah tapi penyeimbang gitu. Tapi Bu Mega clear banget itu harus dukung Prabowo gitu kan. Ya sebetulnya ya kalau dalam saya lebih tepatnya itu melihat apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka ucapkan. Sebetulnya itu yang paling tepat gitu kan. Sebab politik basa-basi di kita itu bagian dari kultur politik kita gitu loh. Apa yang diomongin belum tentu apa yang dilaksanakan. Iya, ya apalagi biarnya Pak Jokowi kita udah tahu semua ya kan. Ya manggut-manggut apa-apa tapi ya sebetulnya tidak sedang menunjukkan apa yang sedang beliau pikirkan gitu. Jadi politik basa-basi. Nah, itu politik basa-basi itu ya politik yang ingin membuat orang semua senang. Gitu ya, tapi pada dasarnya kamuflase gitu loh, yang di bawahnya itu terjadi rebutan gitu. Nah begitu juga yang saya lihat ya dari komunikasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega ya. Jadi kita dukung Pak Prabowo dalam pengertian apa? Dalam pengertian Prabowo adalah Presiden RI, kira-kira gitu loh Pak. Tapi tidak dengan sendirinya kita menjadi bagian dari kekuasaan itu yang mungkin akan diam terhadap kekuasaannya Pak Prabowo gitu. Sebab kalau itu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, rugi besar mereka. Rugi secara elektoral, pun rugi juga secara posisi. Sederhana aja, ngapain Anda di luar
nggak ngapa-ngapain, ini masuk ke dalam aja sekalian dapat minimal 3 kursi kan. Ada sandungan satu. Ada sandungan satu. Namanya Gibran Rakabuming Raka. Iya, itu sebenarnya kan. Yang saya mau katakan itu, masa gara-gara itu mengkritik enggak, kekuasaan enggak gitu. Jadi ngapain gitu. Itu yang saya rugi. Elektoralnya juga nggak dapat. Sebab kalau kita kelihatan nggak berbeda dengan pemerintah yang sekarang, belum tentu kita dipilih 2004. Betul. 2009 kan? 2029. Ya orang milihnya partai yang berkuasa. Orang semuanya sama kok. Kan lebih baik yang dipilih yang berkuasa. Iya, clear ya. Clear gitu. Nah, jadi apa namanya itu ya, rugi berkali-kali berlipat-lipat pada perjuangan. Dan oleh karena itu saya punya feeling mereka akan keluar sebagai penyeimbang, istilah mereka itu tadi. Tapi bahasa saya sih ya oposisi lah itu, gitulah kira-kira. Tapi tidak untuk 2025. Jadi kemungkinannya akan keluar itu 2026 ke atas gitu. Jadi pelan, sampai kemudian mungkin 2028, 2029 mereka bisa saja bersikap sangat beda sekali dengan Pak Prabowo gitu. Nah, kenapa? Karena ada kepentingan untuk memperlihatkan perbedaan itu. Demi kepentingan elektoral kan. Jangankan partai politik seperti PDI yang sudah di luar, yang bahkan mungkin di dalam pun akan melakukan hal yang sama. Politik pembeda itu tadi penting untuk menegaskan identitas dan eksistensi partai politik mereka masing-masing di tengah para pemilih untuk pileg dan pilpres 2029 yang akan datang itu. Nah, dipilihnya kembali Pak Hasto sebagai sekjen PDI Perjuangan itu menyiratkan bahwa pilihan politik PDI Perjuangan mungkin akan lebih berteman lah ya. Enggak, sebaliknya. Sebaliknya malah. Ya, lebih keras di masa yang akan datang gitu. Tapi tidak 2025 loh ya. 2026 sekarang karena Hasto dikenal sebagai sekjen yang mendampingi ibu kala berbeda dengan Pak SBY gitu. Oh, ya. Nah, kalau saya melihat tadi kan ada 3 kategori. Yang pertama sama yang ketiga ini mungkin yang ketiga udah selesai juga dalam pendekatan bahwa semuanya secara formal sudah mendukung lah ya partai-partai ini. Yang pertama ini kan gampang yang harap-harap cemas ini kan. Ini gampang. Yang gampang politik sosial politiknya ini sosial politik ya. Bukan yang oposisinya bukan. Bukan. Maksudnya itu dalam konteks sosial politiknya tadi. Tapi yang kedua ini yang saya menarik ini. Orang yang pendukung Pak Prabowo tapi nggak mau apa-apa, tetap membela Prabowo. Tapi saya perhatiin membela juga sih mungkin tidak ya, tetapi sikap. Tapi kelompok mereka ini kebanyakan justru menyerang Jokowi. Gini, menyerang. Nah, ini tidak menyerang. Saya nggak yakin. Mungkin sekarang sedang menunda, gitu ya. Sama lah semua politisi nggak punya pertemanan yang abadi kan, gitu ya. Kapan waktu bisa melakukan apa istilahnya itu ya, serangan-serangan atau apapun macam-macam gitu. Jadi sekarang mungkin tidak sedang mengkritik, tapi menunda itu, gitu ya. Dan oleh karena itu, serang-serangannya tidak dialihkan ke Pak Prabowo, tapi dialihkan ke tempat yang lain. Ini Pak Jokowi. Gitu. Iya. Nah, padahal nggak ada, maksudnya nggak ada istilahnya tujuan politik kan jadi aneh itu sebetulnya. Apakah ini juga sebenarnya maksudnya gini? Apakah Pak Prabowo juga menikmati kondisi seperti ini? Ya, saya akan untuk mengkanalisasi teman-teman yang nomor 2 ini. Gitu. Saya akan ke sana. Tapi saya katakan begini dulu. Tidak bisa tidak juga bahwa Pak Jokowi memang meninggalkan banyak hal yang memungkinkan dia untuk dikritik sepanjang waktu. itu persoalan. Ini saya setelah Bung Rey ini langsung. Iya. Bukan hanya sekarang, sepanjang waktu loh. Iya. Dia akan dikritik terus oleh menurut saya sejarah. Anda bisa bayangkan bersusah payah kita menciptakan reformasi ini hanya dalam 10 tahun. Anjlok. Runyam langsung. Runyam semua gitu. Jadi dia akan dikritik terus-menerus oleh sejarah. Yang akan menenggelamkan prestasi-prestasi dirinya. Gitu. Nah, jadi oleh karena itu nggak bisa disebut bahwa misalnya lah orang ini sengaja nyarinya, enggak, ya memang bukan hanya kelompok ini tertentu, di banyak tempat kemungkinan orang akan selalu mengkritik kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, bukan pada ekonominya ya, tapi pada
demokrasi, kebebasan berpendapat, ya, anti dinasti, macam-macam dan sebagainya. Jadi ada banyak poin lah yang memungkinkan beliau itu menjadi sasaran kritik, bukan hanya hari ini, tapi sepanjang waktu itu yang saya bilang tadi. Nah, yang kedua adalah soal ada dengan teralihkannya kritik-kritik dari elemen civil society yang belum masuk ke kategori ketiga tadi, kategori kedua, yaitu kategori yang menunda itu tadi, ya kan, karena punya masa lalu dengan Pak Prabowo macam-macam dan sebagainya itu, ya otomatis itu secara politik menguntungin Pak Prabowo. Terkanalisasi kan? Satu, isu orang lalu memang ke sana. Anda bisa bayangkan misalnya soal ijazah palsu, itu sepanjang pemerintahan Prabowo loh itu. Mulai Maret kan? Maret bulan Maret tahun ini. Apanya? Mulai bergulirnya lagi. Enggak dong, itu sudah sejak Pak Prabowo jadi presiden sampai sekarang. Bulan Maret sudah hampir 1 tahun tuh isu itu. Enggak, cuma eskalasinya meningkat di bulan Maret. Di bulan Maret. Gitu loh kira-kira. Khususnya setelah Pak Jokowi juga buat laporan sini, laporan sana gitu loh. Tapi ya itu, maksud saya gini, Pak Prabowo nampak tidak terlalu melakukan mitigasi di dalam konteks isu ini. Persis. Jadi ada dua tuh menurut saya. Pertama tentu karena Pak Prabowo diuntungkan secara politik kan, karena orang teralihkan perhatiannya dari soal-soal yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dirinya. Sebut saja misalnya soal pagar laut. Pagar bambu di pagar laut namanya. Kita nggak tahu perkembangannya sampai sekarang tuh seperti apa dan sebagainya gitu ya. Cuman si kepala desanya itu aja kan yang menjadi persoalan. Sudah masuk ke pengadilan nggak? Belum. Itu dia kan udah lama sekali kan. Iya. Nah jadi terus soal MBG yang ada keracunan sana, keracunan sini dan sebagainya gitu ya. Langsung jadi silent tuh ya. Jadi pusat perhatiannya ke sana gitu. Jadi saya masih ingat ada survei yang menyebut tingkat kepercayaan kepada keaslian ijazah Pak Jokowi itu sampai 74%. Gitu. Jadi orang percaya itu bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah asli itu 74%. Nah saya katakan mungkin karena saya nggak survei kan. Saya tahu yang survei siapa kan. Kita teman-teman kita juga. Makanya saya mengatakan mungkin yang merasa tertarik juga dengan isu Pak Jokowi itu mencapai 70-an% juga. Gitu. Jadi agak mengerankan ya. Orang nggak percaya, tapi orang senang ngikutinya gitu loh Pak. Ya mungkin nunggu sampai ternyata benar enggak gitu. Apa sih itu? Jadi tingkat perhatian orang terhadap kasus ijazah palsu ini bisa juga menyedot 70% dari total masyarakat kita gitu loh Pak. Tapi yang 70% itu 70%-nya tuh nggak percaya juga bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu gitu ya. Kan menarik tuh gitu. Jadi Anda bisa bayangkan kesedotnya ke situ semua gitu. Jadi Pak Prabowo sangat diuntungkan dengan itu dan oleh karena itulah kemudian kelihatan beliau tidak memiliki sikap yang kelihatan lah ingin memutus kasus ini selesai gitu. Ataupun dimitigasi gitu ya. Ya apalah gitu. Maksud saya pada intinya adalah kelihatan Pak Prabowo mulai nggak senang nih kasus ijazah terus berlarut-larut. Kira-kira gitu lah ya kan. Nah itu kira karena perhatian orang justru ke sono bukan ke beliau kan kira-kira gitu. Itu satu. Tapi memang di satu segi menurut saya nggak bisa juga dilepaskan dari mulai secara perlahan Pak Prabowo menarik diri ya, menjaga jarak dengan Pak Jokowi gitu. Jadi itu dua hal yang saling berkaitan. Secara natural isu ini sendiri membuat orang teralihkan dari kinerja Pak Prabowo, tapi saat yang bersamaan beliau tidak menanggapi isu ini mengakibatkan penanda yang makin kuat bahwa hubungannya dengan Pak Jokowi itu makin renggang gitu. Iya. Itu clear ya berarti ya? Iya dong. Kan saya kira di forum ini juga saya sampaikan dulu. Itu nggak ada ngaruh tuh Pak Prabowo soan di Solo ketemu gitu-gitu. Ya nanti saya jelaskan lagi. Nah, saya mau katakan dulu kan saya kira di forum ini saya sudah sempat katakan bahwa ketika Pak Prabowo mendatangi Ibu Mega, yaitu Lebaran pertama tuh di Idul Fitri itu kan.
saat itu menyatakan atau semacam deklarasi Mega adalah masa depan, Jokowi adalah masa lalu gitu. Sebab kenapa gitu? Karena 3 sektor ini kan kayak gayung gitu loh, Pak. Apa namanya? Pendulum gitu. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo di sini, Jokowi di sini, Ibu Mega di sini. Dan ini nggak ketemu soalnya, ada penghalang yang cukup kuat. Makanya kalau Pak Prabowo ngayunnya ke Ibu Mega, Pak Jokowi ketinggalan. Sebaliknya kalau Pak Prabowo ngayunnya ke Pak Jokowi, Meganya ketinggalan gitu. Sebab ini ada penghalang, nggak bisa dengan sendirinya ngayun berdua-dua gitu loh. Nah sekarang sejak Pak Prabowo datang Ibu Mega, ayunannya ke Ibu Mega nih, Pak Jokowinya ketinggalan gitu. Jadi Pak Jokowinya ditinggalkan perlahan-lahan gitu ya, sementara Ibu Mega, Pak Prabowo merapat ke Ibu Mega sekarang tuh. Jadi, nah itulah makanya beliau tidak terlalu menyoal soal ijazah palsu, lalu tidak juga menyatakan setuju nggak setuju pada permintaan untuk memakzulkan saudara Gibran gitu. Iya. Kan sikap Gerindra diam aja, nggak mengatakan menolak, tapi juga nggak mendukung gitu. Itu yang aja, gitu. Berikutnya mau saya tanyain sebetulnya. Jadi ini menandakan kepada kita ada hubungan yang renggang antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu ya. Tetapi tentu saja di tengah-tengah itu lagi-lagi politik basa-basi itu harus tetap ada. Iya. Kultur tuh ya. Makanya di forum hidup Pak Jokowi. Kemarin ketemu ya kan di di Solo ketika mau PSI gitu ya. Politik basa-basi semua lah. Di lapangannya udah beda. Nah, artinya kalau kembali ke pernyataannya Bung Rey ini kan kemungkinan besar nih, mohon maaf nih ya, kalau saya melihatnya, Pak Prabowo harus selalu mengentertain publik di dalam konteks politiknya nih. Karena mungkin nanti di dalam konteks ekonominya ternyata apa yang dilaporkan oleh pembantu-pembantunya ini nggak kejadian secara real gitu kan. Artinya kan supaya angle-nya publik tetap terentertain, ya terpuaskan lah di dalam konteks ininya gitu ya. Ini lama-lama justru malah Gibran yang akan dikorbankan nih menurut saya. Ya. Gimana menurut Anda? Nah Gibran nanti dulu ya. Nah, kita kembali ke soal entertain politik ini dulu ya. Ada survei juga yang menyebut tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu masih mencapai sekitar 77 gitu. Ya. Tapi menterinya jeblok. Oh, itu surveinya pinter itu. Iya. Nanyanya beda. Nggak ngerti aku. Ya bukan, maksudnya kan harusnya kalau pemerintah kan satu aja gitu. Persis itu yang itu maksud saya. Jadi soal metodologinya aku nggak mau. Itu yang aneh. Ini makanya saya nggak mau berdebat soal metodologi. Cuman saya mau mengatakan begini. Kan mestinya citra positif presiden itu dibangun oleh kinerja menteri-menterinya gitu loh. Iya, ini terbalik. Itu sistemik namanya gitu. Iya. Jadi sebagai pemimpin, citra saya itu terbangun karena saya mampu menggerakkan menteri-menteri saya untuk berbuat yang terbaik. Lah kinerja menteri saya dilihat menurun, tapi saya sendiri naik gitu loh. Betul. Dari segi manajemen, ya nggak bener. Gitu. Survei itu ada survei tentang Wapres nggak? Kayaknya nggak ada. Kan nggak keluar kan? Nggak keluar kan? Soal apa? Yang survei tentang Wapresnya kan? Nggak ada. Nggak ada, makanya kan aneh. Pertanyaannya beda-beda. Ya saya nggak tahu. Saya nggak mempersoalkan metodologi. Cuma saya mau mengatakan ini surveinya menarik juga. Menariknya apa? Kok menterinya dianggap tidak berkinerja cemerlang, tapi presidennya bisa cemerlang sendiri. Gitu kan, mestinya kan kalau dalam kerangka. Dan Wapresnya nggak dilaporin kan hasil. Kalau nggak salah nggak ada. Tapi udah dipublish kan soalnya. Tapi kalau misalnya kacamatanya pemerintah, bukankah presiden itu menangguk apa istilahnya itu popularitas justru karena kinerja menteri-menterinya yang bagus. Betul. Itu cara kerja manajemen. Berkorelasi ya. Berkorelasi. Jadi ada kalau hubungan saling terikat. Iya. Jadi kalau pembantunya kinerjanya nggak positif, ya otomatis ke presidennya juga negatif gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya besar dugaan saya karena ada unsur entertain itu gitu loh. Jadi presiden mengentertain dirinya sendiri dengan melampaui kerja-kerja kementerian. Nah, apa salah satu cara mengentertain itu? Itu tadi
Tiba-tiba gas melon cabut sendiri, ya kan? Lalu pulau di Sumatera Sumatera Utara Aceh ambil kasihkan ke Aceh, ya kasihkan sendiri. Gitu. Nah, ini yang Anda sebut tadi bakal melelahkan, betul, gitu. Dan makin sulit, nggak mengerti juga nih menteri. Iya. Nggak nyaman kan kalau tiba-tiba kerja begini dikritik banyak orang, datang presiden seolah-olah jadi penyelamat. Nah, otomatis memang nama presiden meningkat, tapi menterinya mendapat kecaman publik gitu loh kira-kira. Iya. Nah, dalam konteks apa istilahnya itu ya, dalam konteks manajemen pemerintahan ya tidak tepat, tidak bagus dengan cara yang kayak begini gitu. Nah, tapi betul presiden membutuhkan ini sendiri entertain sendiri, baik entertain melalui ini maupun entertain kepada tanda kutip ya kelompok-kelompok oposisi. Gitu. Nah, itu terus-menerus didialogkan oleh presiden. Nah, cuma kan entertain itu sifatnya juga temporal kan. Makanya saya mengatakan kasuistis tadi kan. Iya, saya mengatakan ini sampai 2025. Nanti 2026 mau tidak mau presiden harus nyari lagi nih. Apalagi kira-kira yang bisa didialogkan dengan kelompok-kelompok oposisi ini gitu. Kalau enggak ya pelan-pelan mereka akan mencari ini sendiri. Tidak hanya kepada kelompok oposisi, bahkan ke dalam internal juga itu akan terus-menerus di-entertain oleh presiden kan. Bagaimana caranya supaya semua partai-partai ini merasa tetap mendapat bagiannya masing-masing. Dan mungkin karena itulah Bung, saya tidak melihat potensi reshuffle sampai 2025. Gitu. Kenapa? Karena bagian dari cara mengentertain ini dulu. Gitu loh. Jadi presiden sampai 2025 ini menunda reshuffle itu. Tapi Anda jangan berbicara butuh nggak butuh. Jelas butuh reshuffle itu. Tapi dalam kerangka kerja entertain itu tadi belum tepat dilakukan 2026 ini gitu. 2025 ini. Boleh jadi 2026 hal itu akan dilakukan oleh presiden ya kan, itu dengan mungkin beberapa pertimbangan gitu. Boleh jadi ya pertimbangannya salah satunya soal hukum. Ada menterinya yang tiba-tiba ditetapkan tersangka lah, apalah dan sebagainya. Itu bisa begitu. Jadi itu pintu masuk bagi presiden untuk melakukan reshuffle sekaligus. Gitu. Udah siap menjawab yang kedua tadi pertanyaan? Yang mana itu? Masalah pemakzulan Gibran. Nah, kan kita udah bicara tadi sebelumnya kan. Ada faktor yang merenggangkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kan? Pertanyaannya, kenapa sih Pak Prabowo mau renggang? Itu ya jawaban yang paling pragmatis itu karena Pak Jokowi ya kan tidak dilihat lagi sebagai kekuatan politik. Kan kita udah bahas di situ dulu kan. Pernah, ya betul. jadi orang rebutan orang datang ke Solo itu tidak dengan sendirinya itu dipandang orang sebagai kekuatan politik. Itu kan tempat wisata kata Bung Bukan Bima. Kata saya. Iya, kata Bung Bima. Benar, itu tempat wisata. Wamen, kata Pak Wamen. Jadi ya itu yang saya sebut ya benar itu kata wisata. Jokowi gitu. Orang datang cuma selfie, lemparkan di medsos selesai. Nah, kekuatan politik itu di masa mendatang adalah Ibu Mega. Ya kan? Nah, dengan Ibu Mega inilah sekarang Pak Prabowo buru-buru 1 hari setelah Lebaran bertemu dengan Ibu Mega. Yang efeknya salah satunya kita lihat dari amnesti kepada Hasto gitu ya, yang non formal oposisi kepada Tom Lembong abolisi kan gitu. Nah, ini mulai ditinggalkan. Nah, cuman Solo kan juga tanda kutip nggak bisa membiarkan dirinya begitu aja dong kan. Dia harus cari bergen ini, bergen itu untuk tetap bisa membuat dia berada di dalam pusaran kekuasaan ini. Sebab kalau sampai katakanlah ya keluarga Pak Jokowi tidak berada di dalam pusaran kekuasaan ini, bukan hanya mereka mungkin nggak akan kesulitan melanjutkan kiprah mereka di dalam dunia politik, tapi boleh jadi gangguan-gangguan akan lebih banyak kepada keluarga Pak Jokowi. Jadi kan harus ada bentengnya di kekuasaan ini. Nah, mungkin karena itulah kemudian di lingkaran kekuasaan keluarga Pak Jokowi ini harus mencari pola baru lagi. Nah, kemarin kan saya katakan ini semua rencana udah berkeping-keping nih kan. Betul. Yang saya katakan udah keping. Nah, sekarang mungkin lagi dicari pola barunya untuk berhadapan dengan bukan berhadapan, untuk meningkatkan daya tawar lagi kepada Pak Prabowo gitu ya. Tapi Pak Prabowo di satu segi memegang satu
apa namanya itu ya, satu kartu lah yang kalau dianggap kekuatan Solo ini makin kuat, nah kartu ini juga bisa dimainkan. Apa itu? Soal pemakzulan Pak Gibran gitu. Jadi situ angle-nya. Ya? Itulah mengapa kita kelihatan sekarang Gerindra tidak menutup tapi nggak membuka. Jadi boleh jadi kapan waktu itu akan dikeluarkan, tapi saya tidak yakin dalam waktu dekat. Bukan. Untuk benar-benar dimakzulkan, nggak yakin saya. Untuk jadi political pressure bisa. Political nego ya dan sebagainya. Paling jauh dibuatlah seperti kasus Bank Senturi di eranya Pak SBY kan. Iya, sampai selesai nggak putus-putus. Nggak putus-putus ya, tapi kawan ini namanya berulang kali secara negatif dibicarakan di DPR gitu loh, Pak. Nah, nggak kebayang kan misalnya nih, misalnya lah, pansus apa namanya itu ya, Pupu Fafa misalnya gitu ya. Sebagai contoh ya. Ini misal ya, jadi jangan dianggap. Itu menarik tuh. Iya kan. Kalau DPR berani juga. Bisa jadi makanya, misalnya nanti dibuatkan pansus Pupu Fafa. Ya kan, bekerjalah ini sebulan 2 bulan. Ya kan? Sekali aja dipanggil Gibran masuk dalam pansus itu. Langsung tuh ya. Langsung. Iya, iya. Gitu loh kira-kira. Ada polemik yang mengatakan bahwa sulitnya mencari penggantinya. Karena partai-partai pada pengen nyodorin, pada pengen punya keinginan sendiri-sendiri untuk kalau itu nanti punya titik temu. Gimana tuh maksudnya tuh? Ya ada lah formulanya. Cuma sekarang kan kita belum. Kira-kira gimana kira-kira? Itu soal siapa merangkai siapa. Ada itu nanti formulanya. Karena partai itu dinamis juga kan. Bukan dinamis. Saling lobby juga mereka partai kan. Partai itu kalau nggak bisa berkuasa kita dekat dengan kekuasaan itu aja. Iya. Jadi ada rumusnya lah ya. Rumusnya. Ya. Jadi Pak Prabowo tinggal bilang lo di luar aja ya, gemetar sendiri itu. Kecuali PDI. Kalau PDI itu siap di luar kan. Iya. Nah, tapi kalau partai-partai yang lain, lo di luar aja lah ya, gemetar. Langsung begini. Oh, jantung, ya kan. Terutama Golkar tuh ya, terutama. Saya nggak menyebut nama ya kan. Bilang aja, kau di luar aja lah kali ini gitu. Waduh. Sebenarnya gini, kembali ke urusan Gibran ini, sebetulnya kan ya kita tahu lah bahwa Bahlil ini orangnya Jokowi kan, sebetulnya kan. Nah, dia punya partai politik juga. Kenapa nggak dimobilisasi untuk melakukan defense mechanism terhadap isu pemakzulan Gibran? Kalau Golkar kan udah mengatakannya, kan dia mendorong supaya dibacakan untuk di paripurna dibacakan. Iya, dibacakan di paripurna untuk ditolak. Dan hanya Golkar kan satu-satunya yang melakukan itu. Yang lain nggak ada yang mendorong ke paripurna, apalagi untuk ditolak gitu. Tapi kan bukan berarti ditolak terus kemudian jadi selesai kan? Nggak seperti itu juga. Ya, kalau udah ditolak ya artinya tinggal diajukan lagi kan? Ya maksudnya kalau Golkar cuman Golkar yang menolak, kan masih banyak partai yang lain yang ada di DPR yang bisa berkata lain, itu kan, maksud saya. Ya, dengan sendirinya nggak bisa dikatakan itu keputusannya, memang belum ada putusan. Itu dia. Nah makanya sengaja nggak diputus menurut saya, dibuatkan berlarut-larut supaya ada kartu ini tetap hidup gitu loh. Tapi menurut saya juga kalau misalnya kemudian ada tekanan publik yang besar di dalam konteks ini, Golkar pun bisa berubah. Termasuk nunggu itu. Ya kan? Jadi ada 2 kemungkinan tuh untuk kasus ini bisa lanjut. 1, tentu ini menjadi kekuatan baru nih, ya kan? Di antara mereka sendiri tanpa pressure nih, tapi kan dia naik sendiri kan. Atau yang kedua, sektor ketiga ini berangkat. Iya. Ya kan sektor didudukin lagi tuh DPR tuh. Iya. Misalnya gitu ya. Kelompok bukan sektor. Iya, kelompok. Atau kelompok ketiga ini berangkat. Nah, itu bisa tuh. Iya. Kalau nggak ada yang ketiga, ya jadi ini aja gitu loh, Pak. Ya kita kan pernah menyaksikan juga pada saat DPR ingin mengeksekusi yang namanya keputusan MA itu. Nah itu dia. Nah, kan terjadi tuh gerakan yang spontan. Tanpa diduga kan.
Dan hanya beberapa jam saja itu kejadiannya kan sebetulnya. Tengah malam, ya Indonesia darurat, ya Indonesia darurat ya. Ya Indonesia darurat. Nah, beredar dalam bentuk selebaran di media sosial, paginya langsung. Ya Pati juga sebetulnya kurang lebih cepat banget juga nih. Nah itu yang saya sebut. Ya, karena ini lompat nih sekarang. Itu yang kalau kita kontaknya dengan Pak Prabowo, hati-hati Pak gitu. Mekanismenya sekarang bukan 1, 2, 3 dulu, bisa langsung ke 3 gitu. Iya. Nah kalau ke oposisi independen ini yang kerak, udah. Gitu. Karena itu tetap butuh penyeimbang di DPR itu, butuh orang kritis di DPR itu supaya ada mekanisme kanalisasi. Nggak diselesaikan di jalanan, tapi diselesaikan di forum-forum debat, di forum-forum dialog, musyawarah ya, di DPR itu dan sebagainya gitu. Nah, kecenderungannya saya lihat Presiden tadi kan kita udah berbicara ini soal entertain itu. Nah, politik entertain ini yang dalam bahasa Mandailing yang saya sebut sebagai politik raptama. Gitu. Nah, politik raptama itu politik yang semua orang merasa mendapat bagiannya, kira-kira gitu loh. Cocok lah ini barang, itulah kira-kira. Termasuk juga buruh cukup dirangkul sama Prabowo. Ya bisa semua sektor. Ya, karena kan akan dibuat dewan kesejahteraan buruh itu kan. Iya. Bisa semua sektor gitu. Tapi jangan-jangan itu elitis semua gitu loh, Pak. Anda buat ini, Anda buat itu, elitis semua gitu. Kan kita udah tahu lembaga-lembaga negara ini pada ujung-ujungnya kolaborasi aja di antara mereka kan. Anda bisa bayangkan berapa banyak institusi non pemerintah yang kita buat, institusi negara loh ya, non pemerintah. Tapi apa ujungnya? Komisi kepolisian kita punya, polisinya ya begitu-gitu aja. Iya. Kompolnas ya. Kompolnas tuh. Gitu. Komisi kejaksaan kita punya, jaksanya. Komisi Yudisial kita punya, hakim-hakimnya nggak terkontrol. Gitu. Berapa banyak nih? Karena pada akhirnya ya muternya di situ-situ juga. Tapi memang pengawasan itu di kita nih nanggung. Bukan soal nanggung. Nanggung dalam berbagai macam aspek ya. Karena kan tadi ya kayak Kompolnas, mereka nggak punya tools sendiri yang bisa bergerak di dalam konteks kemampuan pertama anggaran, ya. Terus kedua pasukan dalam konteks ininya manusianya, sumber daya manusianya nih. Jadi, Bung, saya potong aja langsung tuh. Gimana itu? Anda itu mau mencoba memaklumi. Maksudnya gimana? Mencoba memaklumi tidak kurang optimalnya kerja-kerja lembaga ini gitu. Oh iya. Padahal bukan itu yang terjadi. Itu soal mentality. Contoh nih, Bawaslu. Apa kurangnya Bawaslu itu? Ya banyak lah. Apa? Ya manusianya juga kurang jumlahnya. Anda butuh berapa sih untuk mengawasi politik uang yang di depan mata itu? Ya, dia juga nggak punya tools untuk kemudian mengeksekusi secara hukumnya kan sebenarnya. Taruhlah kalau hukum. Tapi kan dia bisa panggil partai-partai, dia bisa panggil caleg-caleg. Ada nggak caleg yang diundang oleh dia untuk klarifikasi soal politik uang? Berapa banyak? Sepanjang praktek politik uang terjadi di dalam, baik di pilpres maupun pilkada gitu. Bung, Anda lihat itu Barito Utara seingat saya ya. Kasus nih Barito Utara di pilkada nih. Kasus pertama dilaporkan ke MK. Lalu dibatalkan hasilnya karena diduga terjadi praktek politik uang. Diminta dilakukan PSU. Ya kan? PSU dibatalkan juga oleh Mahkamah Konstitusi hasil PSU-nya. Karena apa? Karena yang melaporkan sebelumnya itu diduga juga melakukan praktek politik uang. Pada PSU-nya. Jadi dua-duanya ibaratnya melakukan yang sama. Dan nominalnya. Ada yang 10 juta, 15 juta. Lalu pertanyaannya Bawaslu-nya di mana? Masa nggak bisa ngecek tuh? Mudah sekali padahal ya. Itu karena keberanian, masalah keberanian? Bukan. Yang cerita kita bukan itu konteksnya. Cerita kita ini. Betapa unfungsionalnya sebetulnya itu maksud saya. Tapi kita rajin membentuk lembaga-lembaga itu yang pada ujungnya untuk kolaboratif. Mereka bekerja 86 lah ya. Iya,
gitu. Soal polisi, Kompolnas, apa susahnya polisi? Begitu banyak laporan masyarakat kekecewaan terhadap kinerja polisi. Ya DPR-nya mandek, ya Kompolnasnya mandek. Iya. Padahal pengawasnya banyak. Belum lagi loh, di polisi itu ada lagi inspektorat apa gitu ya kan. Jadi di kita itu banyak sekali lembaga pengawas, tapi objek pengawasnya sendiri nggak bekerja. KPK sekarang juga kurang lebih sama. Dan sebagainya gitu. Jadi saya mau mengatakan bahwa kalau kembali ke pertanyaan semula itu tadi ya, bahwa pembentukan lembaga-lembaga independen ya atau lembaga non pemerintah, lembaga negara non pemerintah itu ya pada ujung-ujungnya bagian dari raptama itu tadi gitu. Bagian dari ujung-ujungnya entertain itu semua. Untuk bahkan bisa-bisa untuk mengakomodasi tadi yang ngantri-ngantri di itu yang kelompok saya sebut nomor 1 raptama gitu. itu ya kan. Ini belum ini kan masuklah. Iya. Dan raptama gitu. Padahal ujung-ujungnya nanti ya gimana ya menjelaskannya itu. Kalau lembaga-lembaga ini bekerja optimal, mungkin kita nggak. Betul juga. Ya kan? Nggak perlu no viral, no justice lagi. Iya, gitu loh menurut saya kan. Nggak perlu serasa bahwa rakyat itu nggak ada yang lindungi gitu loh sekarang. Ini kan perasaannya begitu tuh. Yang lindungi mereka sekarang seolah-olah bukan lembaga negara ini, medsos. Itu. Makanya orang berpikir, udahlah ganti medsos saja semua. Ya kayak kita ini nih. Kayak kita ini kan. Melakukan kritisi di luar basis formal. Nah itu satu segi. Ini terakhir aja nih, Bung Ray. PDIP dengan Hasto jadi sekjen ini, menurut Anda akan lebih kencang di dalam konteks ini terhadap pemerintah, atau malah kendor? Karena kan bagaimanapun juga Hasto dibantu lah di dalam urusan permasalahan yang dihadapi sebelumnya. Kira-kira gimana? Iya, saya nggak bisa mengatakan lebih kencang atau lebih halus gitu. Itu politik tentatif dan itu menurut saya salah satu keahlian Hasto. Kapan meninggi, kapan menurun gitu. Itu menurut saya Hasto punya keahlian itu. Tapi yang bisa saya pastikan PDI akan tetap di luar sampai 2029 yang akan datang. Nah, meskipun saya sedang membaca, boleh jadi ya Puan sama Prabowo akan dipasangkan 2029 akan datang. Tapi ya kita lihat dulu. Ini cuman saya baca-baca dari sekarang. Ada arah-arah untuk memasangkan Puan dengan Prabowo 2029 yang akan datang. Gitu. Di tengah jalan nggak mungkin? Artinya kalau misalnya Gibran dimakzulkan, kemudian Puan ngambil posisi itu? Sulit ya. Sulit karena kalau sekarang. PDI bukan bagian dari pemerintahan yang sekarang. Bukan bagian yang ikut bersama dengan Pak Prabowo mendukung beliau gitu. Karena Pak Prabowo ngomong yang itu, yang tidak berkeringat tapi mau masuk gitu. Itu. Oh. Saya kira itu bukan ke PDI ya. Bukan ya. Sebab saya sedikit. Saya harus bicara menarik gitu. Saya bicara dua hal nih soal Pak Prabowo dulu ya. Satu adalah kan saya khawatir Pak Prabowo ini tipe orang yang senang kalau orang buat laporan yang wah-wah gitu loh. Itu satu ya. Nah yang kedua, kalau saya sudah nggak terlalu serius untuk memikirkan apa yang diucapkan beliau melalui podium gitu loh. Gitu. Karena saya tidak melihat kadang-kadang ucapan di podium itu dengan apa yang sebenarnya sedang beliau lakukan. Jadi podium itu memang tempat di mana beliau bisa mengucapkan banyak hal, tapi belum tentu melakukan banyak hal. Jadi kalau beliau mengatakan ada orang yang tidak berkeringat ingin masuk, lah nggak usah diminta aja udah kejadian kok. Namanya PKB. Iya. Ngapain diteriakin Pak Prabowo dia sendiri ngundang PKB masuk ke dalam coba? Di mana berkeringatnya PKB untuk pemenangan? Jelas PKB itu tagline-nya beda 100% dengan beliau. Beliau kelanjutan, PKB
apa namanya itu perubahan atau apa gitu lah ya kan. Lebih dekat semestinya dari isu itu Ganjar kan. Iya. Dari isu sama-sama. Ya. Sama-sama. Iya. Kalau Ganjar itu kan nggak menolak. Melanjutkan lagi yang baik-baik. Semacam melanjutkan juga kan. Iya. Gitu. Kalau PKB itu dan Caimin jelas-jelas mengatakan gue beda sama lo Prabowo. Tapi masuk. Lalu Pak Prabowo mengatakan ada yang tidak berkeringat. Kata dia, kan. Nah itu yang saya mengatakan saya nggak terlalu. Apa menyindir itu? Menyindir PKB maksudnya? Enggak juga. Bukan menyindir tuh. Dia kok menyindirin masa lalu. Dia nggak perlu sindir. Langsung aja keluarkan kan. Nah itu yang saya sebut. Kalau diancam aja. Kamu keluar ya ada. Gemetaran kamu. Gemetaran itu kawan. Iya. Bayarannya nggak ada lagi. Iya. Gitu. Luar biasa. Silakan Bu Rey. Beberapa kata-kata untuk audiensnya PhD 4K. Silakan. Satu. Ya, ini mengingatkan pemerintah lah ya, agar perlu cek terus-menerus ya soal laporan-laporan, ya soal masukan-masukan gitu. Jadi jangan lalu terbuai dengan laporan yang seolah-olah bagus gitu. Cek dulu benarkah kejadian itu di lapangan atau tidak. Sebab kalau enggak, saya khawatir ya semua seolah-olah besar padahal sebetulnya kosong di dalam. Nah yang kedua, tetap perlu untuk menumbuhkan oposisi, baik formal, non formal maupun tentu independen kalau itu dengan sendirinya terjadi. Sebab kalau kita membiasakan politik kita melompat dari yang oposisi formal ke oposisi non formal, lalu langsung ke oposisi publik gitu, nah seringkali yang terjadi adalah tragedi-tragedi. Cukuplah kita mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dalam politik yang melompat, yang mengakibatkan tragedi di mana-mana gitu. Nah, yang ketiga adalah perlu mungkin terus-menerus mengajak masyarakat agar memang bersikap kritis. Jadi kenapa gitu? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, kalau saya baca sampai 2025 sepertinya oposisi formal dan non formal ini akan melandai. Sementara boleh jadi sepanjang 2025 ini akan banyak peristiwa-peristiwa yang katakanlah sangat merugikan masyarakat. Gitu. Salah satu contoh misalnya soal bagaimana data warga negara bisa diakses begitu saja oleh pemerintah. Saya tidak tahu dalam perjanjian itu pemerintah atau jangan-jangan pihak swasta dari Amerika juga. Kan bisa kebayang tuh kalau perusahaan Amerika bisa mengakses data warga negara dengan sangat leluasanya gitu ya. Itu sebagai salah satu contoh gitu. Nah, oleh karena itulah terus bersuara, ya terus kritis, dan saya selalu ingin menggemakan jadilah masyarakat yang berisik, memberisiki pemerintah agar tetap di jalurnya. Luar biasa. Terima kasih Bu Rey udah hadir di sini. Jangan bosan-bosan. Kita sambung lagi nanti di kesempatan berikutnya. Nah, Sobat Forum yang luar biasa itu tadi Bu Rey Rangkuti, yang pesan moralnya adalah yang namanya vitamin itu kadang-kadang nggak enak, pahit, tapi menyehatkan. Sama juga, yang namanya obat juga pahit, tapi menyembuhkan. Nah, kata-kata pahit belum tentu tujuannya untuk di dalam konteks yang kebencian, di dalam konteks tidak suka. Tapi justru kata-kata yang pahit itu adalah kebanyakan kritik, di mana kritik itu perlu diberisikan, istilah kata Bung Rey tadi, di dalam konteks untuk menjaga pemerintah ini tetap pada koridornya untuk mencapai yang namanya masyarakat adil dan makmur. Kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan terus bisa nonton PhD 4K, podcastannya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Kasih komen agar kita bisa terus menyuarakan keinginan daripada audiens kita. Jadi Sobat Forum jangan bosan-bosan nonton terus PhD 4K. Saya pada akhirnya harus undur diri karena waktu yang membatasi kita juga. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di episode berikutnya. Terima kasih. Luar biasa, mantap.